Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah karena benar-benar lenyap setelah Little Fairy Doctor pergi. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang ingin melakukan retret di dalamnya, diam-diam menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa yang pertama saat ini bukanlah gadis baik seperti dulu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu masalah yang mengganggu jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Poin ini adalah sesuatu yang dirasakan Xiao Yan dengan jelas saat dia membantu Nalanjia mengeluarkan racun di tubuh terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim kurir ke ibu kota setelah dia menetap di sebuah lembah kecil. Dia secara singkat menghitung posisinya sehingga Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara detail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar, tetapi zat obat langka yang tumbuh di dalamnya bahkan menyebabkan dia sedikit tergerak. Tanpa diduga, lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak zat obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu dapat menyebabkan banyak mata alkemik memerah karena iri. Bagaimanapun, daya tarik bahan obat langka untuk alkemis tidak jauh lebih lemah daripada formula obat dan panci obat. Xiao Yan awalnya bermaksud mengejar semua binatang ajaib di lembah. Namun, Xian buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan akan melakukan retret. Binatang ajaib ini mungkin telah menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Xiao Yan secara alami tidak memaksakan keinginannya karena Xian menyukainya. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki binatang ajaib ini, mereka dapat secara kebetulan mencapai efek melindunginya. Jika ada yang secara tidak sengaja memasuki lembah ini, binatang ajaib ini, yang dapat dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakut-nakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiao Yan membuka gua berukuran kecil jauh di dalam. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan berat dan pergi ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang disuling cukup besar. Dia tidak hanya berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3 pil Huang Perkasa sebagai hadiah, tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya memperbaiki pil Dou Spirit. Semua ini tidak biasa. Pil obat. Memperbaikinya tidak hanya akan merepotkan tetapi juga akan memakan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan untuk menghentikan Xiao Yan memurnikan pil. Xiao Yan juga telah menginstruksikan Xian dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah usaha dengan berlatih di sini. Terlebih lagi, ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Xian tiba-tiba mulai menaikkan pangkatnya, tempat ini akan dapat memberinya jaminan energi terbesar. Wanita besar dan kecil mungkin telah menyetujui instruksi Xiao Yan dengan mulut mereka, tapi Xiao Yan tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiao Yan yakin akan perlindungan Medusa. Bagaimanapun, anggota kelas Dou Zong sudah cukup untuk menjelajahi kekaisaran Jiama tanpa lawan. Meskipun pegunungan binatang ajaib ini memiliki banyak hewan ajaib yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Medusa. Oleh karena itu, meski tahu bahwa mereka berdua bukanlah orang yang akan tetap damai, Xiao Yan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas menyelesaikan pil yang sangat terbebani sehingga ekspresi alkemik biasa akan pucat ketika dia melihatnya. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di gua yang agak gelap dan dingin. Ada platform batu halus seperti cermin di sebelahnya. Saat ini, banyak ramuan obat diletakkan dengan rapi di atas panggung batu. Obat-obatan ini semuanya disimpan dalam kotak giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya, dan panci obat merah tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, dia mendarat di tanah. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan gua sedikit bergetar. Xiao Yan merenung sejenak setelah memanggil panci obat.
Di antara dua pil obat, memperbaiki, pil roh dou, sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Pil Wang Perkasa, di sisi lain, adalah pil obat kelas 6 yang asli. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sangat siap kali ini. Dia tidak hanya berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer, tetapi dia juga menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini, jika dia menggunakannya dengan kejam, mencoba menghancurkan 3 pil Huang Migti, seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiao Yan memilih untuk terlebih dahulu memperbaiki pil roh dou, setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik pilih yang lebih mudah diperbaiki saat dia melakukan pemanasan. Meskipun saat ini dia sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiao Yan juga akan merasa sakit hati jika menyia-nyiakannya tanpa alasan. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam dan melemparkan gangguan dalam pikirannya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar. Akhirnya dia memasuki panci obat sebelum berubah menjadi nyala api di dalamnya. Saat nyala api di panci obat semakin intensif, suhu di gua-gua gunung segera menjadi lebih hangat. Namun, ini tentu saja tidak memiliki efek sedikit pun pada Xiao Yan. Matanya menatap tajam ke panci obat. Beberapa saat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jari bergerak dan ramuan obat direnggut di antara keduanya. Dia dengan lembut melemparkannya ke panci obat. Setelah memberikan ramuan obat ini ke dalamnya, sesi perbaikan sulit Xiao Yan kali ini telah resmi dimulai. Xian dan Medusa di lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiao Yan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua pria itu masih baik-baik saja. Namun, saat Xiao Yan tumbuh untuk memperbaiki pil, Xian, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Terutama setelah dia melatih Magical Beast di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang membuatnya sangat bosan. Pada hari tertentu, ia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan gunung binatang ajaib segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta alam dengan energi padat, tatapan Xian setiap saat dilemparkan ke dalam harta karun, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta jatuh ke tangan mereka, itu akan menggerakkan banyak binatang ajaib bermata merah untuk mengejar mereka berdua gila. Bermain-main dengan satu setan wanita besar dan satu setan kecil menyebabkan gunung-gunung, yang selalu sunyi, berulang kali dipenuhi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta alam mendarat di tangan Xian dengan aliran waktu. Semua hal yang dia dapatkan diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, banyak binatang ajaib yang kuat di pegunungan gunung binatang ajaib telah dikunjungi oleh Xian dan Medusa. Penjarahan besar ini secara alami menyebabkan kemarahan semua orang. Pegunungan Magical Beast ini tidak kekurangan Magical Beast yang kuat. Kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Oleh karena itu, banyak hewan ajaib yang kuat mulai berkumpul setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian, garis yang luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam pegunungan binatang ajaib. Formasi ini dengan banyak Magical Beast bertemu dengan Xian dan Medusa pada hari kedua ketika mereka beraksi sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Xian dan Medusa melihat Magic Beast yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa membantu tetapi merasa mati rasa di kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Xian dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian pegunungan gunung binatang ajaib ini. Masih sedikit lebih baik untuk Xian dan Medusa. Tentara bayaran yang memburu binatang ajaib di pegunungan menderita kemalangan besar. Tubuh setiap orang menjadi sedingin es ketika mereka melihat gelombang hewan datang menyerbu seperti air banjir. Pembalasan liar dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib mendidih luar biasa.
Namun, untungnya Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebaliknya, dia mengambil Xian dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua binatang ajaib di ekornya, mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Tak satu pun dari mereka berani meninggalkan lembah tanpa pandang bulu selama beberapa hari setelah acara selesai. Meski keduanya tidak takut, kemungkinan Xiao Yan, yang memurnikan pil, akan terganggu jika Magical Beast yang gila menemukan tempat ini. Jika ada kecelakaan saat itu, bahkan Xian hanya bisa menjulurkan lidahnya saat memikirkan hal ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan binatang ajaib di lembah yang telah dijinakkan olehnya. Medusa juga menghela nafas lega saat melihat Xian diam. Jika kecelakaan terjadi, kemungkinan besar pria itu akan menjadi gila. Xian yang biasanya bersemangat mulai menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tinggal di lembah selama 5 hingga 6 hari. Awalnya, hanya kata-katanya yang berkurang. Perlahan-lahan, wajahnya berubah menjadi merah yang luar biasa dan tubuhnya menjadi panas mendidih seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Xian secara alami menyebabkan Medusa pucat karena terkejut. Namun, dia tidak mengerti semua hal ini, dan dengan demikian tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun kepada Xian. Namun, saat dia ragu apakah dia harus memanggil Xiao Yan, Xian tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang melilit tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini, tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Di sisi lain, gadis kecil ini telah menghabiskan terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di tubuhnya cukup baginya untuk naik pangkat. Aroma yang tenang tersembunyi di lembah pegunungan hijau subur. Terkadang, ada Magical Beast besar yang melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba muncul, menyebabkan lembah dipenuhi dengan kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk dalam kepompong, energi besar yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa objek ini tidak biasa.